Jadi saat mereka memframing PWI ini provokator, justru mereka sendirilah yang provokator. Mereka menuduh PWI LS PKI. Lu ngapain kita ngamuk? Wong kita bukan PKI. Lah yang PKI itu siapa? Aidit Habib itu Pak. Musa Al-Munawwar Habib, Barakbah Habib, Partai Komunis Yaman itu Habib semua loh. Jadi kadang-kadang menepuk air di dulang, nyiprat muka sendiri. Saat dia nunjuk kita PKI, sejatinya mereka sedang mengakui akan diri mereka sendiri. Banser Ansor diteriak-teriakin mereka PKI, PWI LS diteriak-teriakin PKI. Justru yang menuduh itulah sebetulnya. Ini sama saja deklarasi pengakuan. Baik, hari ini saya ingin sampaikan yang pertama, menjawab tuduhan framing di media sosial. Katanya kelompok-kelompok ex-FPI itu menuduh PWI ini di framing provokator, tukang adu domba. Padahal pada kenyataannya yang provokator adalah mereka. Coba ceramah mereka, kebun binatang keluar semua. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet, kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, kurang ajar, otak kalian goblok, monyet teriak monyet, anjing. Kita nggak berani nyebutkan binatang-binatang yang disebutkan oleh Rizik, Bahar, sama Taufik Assegaf itu enggak, karena katanya perkataan itu cerminan hati. Kalau kita nyebut juga berarti gegoh gawoh, sami mawon podo wae, semejikina kata di Muslim, sama saja. Kita nggak mau menyebutkan. Mereka nantang-nantang, asah celurit, asah basoka, asah mandau, nantang-nantang angkat senjata. Padahal itu sudah memenuhi unsur pidana itu. Dan itu sudah melanggar undang-undang darurat, menghunus senjata tajam di muka umum. Itu sudah kena undang-undang darurat. Dan termasuk pidana provokasi dan hasutan itu. Sampai kemudian dikerahkan asah senjata masing-masing. Itu kan sudah bentuk penghasutan. Dari sekarang celurit asah semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Makanya kami meminta kepada pemerintah agar yang seperti ini tidak terulang, maka semua tindakan tersebut mesti dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Masuk YouTube-nya enak itu. Dan kita harus waspada memang. Nabi sudah mengalamatkan du'atun ala abwabi jahannam. Provokator, kalimatnya du'atun. Jadi provokator yang berkamuflase pada dakwah, seakan-akan itu pengajian, seakan-akan itu mimbar tablik akbar, seakan-akan itu ceramah agama, tapi itu du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Nah ini sebetulnya mereka mengkamuflase tindakan mereka dakwah, tablik akbar, pengajian, tapi aslinya provokasi yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Sahabat kan nanya, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu, kata Nabi, bicaranya dengan lisan kita dan warna kulitnya warna kulit kita. Hadis inilah yang kemudian menyederhanakan provokator akhir zaman itu datangnya dari orang yang kulitnya min jildatina. Nabi bicara langsung. Dia ke Arab-Araban, walaupun belum tentu Arab, dia ke Arab-Araban
wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia bicara dengan lisan kita. Minimal kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, anak-anak antum-antum. Makanya di NU nggak pakai anak-anak antum-antum, takut masuk situ. Dia bicara dengan lisan kita, kata Nabi, warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Jadi saat mereka memframing PWI ini provokator, justru mereka sendirilah yang provokator. Jadi kita nggak perlu tersinggung karena kita tidak merasa yang sedemikian rupa. Makanya ada framing kedua. Mereka menuduh PWI LS PKI. Coba sorot seluruh Indonesia, ketika PWI LS dituduh PKI, tidak ada satupun kader PWI LS yang ngamuk-ngamuk. Ngapa? Kalau kata ibu saya, sape tampe aderasi. Ini para yai triap ceramah di Tanjung Raja, ngerti tuh orang Tanjung Raja. Sape tampe aderasi. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa yang demikian. Lu ngapain kita ngamuk? Wong kita bukan PKI. Lah yang PKI itu siapa? Aide Habib itu Pak, Musa Al-Munawar Habib, Barak Bah Habib, Partai Komunis Yaman itu Habib semua loh. Jadi kadang-kadang menepuk air di dulang, nyiprat muka sendiri. Saat dia nunjuk kita PKI, sejatinya mereka sedang mengakui akan diri mereka sendiri. Banser Ansor diteriak-teriakin mereka PKI, PWI LS diteriak-teriakin PKI. Justru yang menuduh itulah sebetulnya. Ini sama saja deklarasi pengakuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka memframing PWI itu bukan NU. Oh, itu rame sekarang. PWI bukan NU. Kita harus katakan ya, PWI LS bukan Banom NU. Karena kalau Banom NU harus koheren dengan PBNU. PWI LS ini memang bukan Banom NU, tapi semuanya kader NU, warga Nahdliyin. Terutama ya banyak juga yang strukturalnya. Tapi ya kalau yang tanfiziyah sama Rois Suriah jangan ke depan, betul. Kalau masih jajaran Suriah masih boleh lah dompleng. Wakil tanfiziyah masih boleh masuk-masuk, kan kita banyak yang harus kita jaga. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi sedemikian rupa nanti takutnya udah menang konpercap dianulir nantinya malahan. Jadi kita ini warga Nahdliyin. Ini Rois Suriah Pak, sekretaris ini Rois Suriah, tapi MWC, makanya agak selamat gitu, agak selamat. Sekretaris ini Rois Suriah tapi MWC. Kalau ini kan ketua LDNU Provinsi Lampung. Sejak di PWI nggak boleh lagi jadi ketua LDNU. Ya enggak apa-apa. Wong pada kenyataannya hadirnya PWI LS ini betul-betul mengangkat kehormatan kiai-kiai NU. Gitu begitu. Tepuk tangan. Bayangkan Pak, kalau di Lampung Tengah itu kesaksian para yainya di Dawir itu sungguh luar biasa itu. Yang kemarin baru kita upload itu di Dawir 5 juta. Di Dawir 5 juta itu pun digoblok-goblokin kiai. Digoblok-goblok. Bahkan ada kiai di Lampung Tengah, mantan ketua Dewan Tanfiziyah. Ketebak tuh orangnya, ketebak ya. Ketebak orangnya. Sekarang jadi penasehat Kasepuan PWI Provinsi Lampung. Itu didawir 80 juta pakai teken Musa, tongkat Musa, sampai ada rompi Pak, rompi apa namanya, ontok sumo ya. Itu ketua LDNU malahan, ketua LDNU Lampung Tengah pakai rompi ontok sumo ya. Segitunya, jadi mereka berani marah-marah dan ngapunten. Ini kejadian betul. Rois Suriah PWNU titik-titik, usah disebut ya Pak, karena masih aktif ya. Itu didatangi rumahnya, pondoknya di Dawir, dikasihlah amplop tipis, karena sudah tahu ini nasabnya palsu gitu. Tapi tetap dikasih tipis. Marah Pak,
Kualat ente kiai, begini ente menghargai Rasulullah. Kakinya naik-naik ke atas kursi, Pak. Rois Suriah PW saja, pimpinan tertinggi NU tingkat provinsi, dibegitukan oleh mereka. Nah, sejak ada kajian ini terus bergulir, alhamdulillah, marwah kiai kita terangkat sekarang. NU juga kemudian terangkat. Ini dampaknya sungguh luar biasa. Yang namanya pendawiran itu mulai berkurang, mungkin tinggal tersisa sekian persen. Hanya yang husnuzon sajalah yang masih bisa didawir. Panjenengan yang gak husnuzon ini, yang kritis ya, yang ilmiah, itu gak bisa lagi didawir. Anti dawir. Makanya kita pasang simbol PWILS saja, tambahin foto Kiai Imat sama Gus Abbas, sudah gak berani lagi orang dawir itu. Udah kayak nakut-nakutin Kabib itu, Pak, yang sedemikian rupa. Jadi yakinlah, sampai detik ini saya memahami dan mengamati PWILS betul-betul mengangkat NU, menjaga NU, dan ini buah dari kaderisasi NU sebetulnya, dan buah dari kumandang kita terhadap Masuk Banul Wathon. Implementasinya itu ada di PWI Laskar Sabilillah. Karena orang-orang yang mengancam NU, maka sebetulnya kekuatan NU itu garamnya ada di PWI Laskar Sabilillah. Nah, mengapa harus ada Laskar Sabilillah? Karena di LS ini kan rata-rata Banser kali Pagar Nusa. Cuman kan kalau pakai atas nama Banser dan Pagar Nusa masih harus izin NU. Makanya kita Banser dan Pagar Nusa dibajui Laskar Sabilillah. Jadi begitu. Jadi jangan sampai sekali lagi, jangan terkesan Banser sama Laskar itu seperti benturan, jangan. Walaupun memang sebagian kecil Banser masih ada yang muhibbin. Nah, khawatirnya yang muhibbin ini jadi penyusup, makanya kita buatlah Laskar Sabilillah agar nggak bisa disusupi. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, mereka menuduh PWI Laskar Sabilillah ini tukang gibah. Kan gitu kan, tukang gibah itu kan kalimatnya, tukang gibah. Ya, kita jawabnya sederhana, dari fatwa Imam Malik saja. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi padahal bukan, maka 3 ketetapannya. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang sangat keras. Yang kedua, wa yusahhar bihi, viralkan. Jadi memviralkan Ba'alwi itu bukan gibah, itu kewajiban demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib diviralkan di Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, semua platform digital kita sebarkan, karena itu kewajiban. Kemudian wayuh basu zamanan tawila, penjarakan dengan penjara yang lama sampai dia sadar. Makanya Syarif Mekah, zaman Mekah masih dipimpin Syarif Mekah memenjarakan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi sebelum Mekah dikuasai Wahabi. Nah, keturunan Syarif Mekah itu yang kemudian menjadi raja Yordania, Maroko, kan begitu, dan ada yang ke Irak. Tapi sejarahnya Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak keturunan Nabi kemudian dipenjarakan. Dan jangan mau kita dimanipulasi. Mereka menyebutkan Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki itu Habib misalnya, padahal itu adalah Sayyid asli. Jadi jangan mau kita dimanipulasi mereka. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, muncul pertanyaan, apakah PWILS ini lembaga pencatat nasab atau mengisbat nasab keturunan Wali Songo? Jawabannya tidak. Ngapunten, kalau ada pengurus PWILS yang promosi mengeluarkan sertifikat nasab, tolak langsung. Itu sama aja dengan Ba'alwi dong kita. Betul nggak kira-kira? Ya. Apa bedanya kita sama Ba'alwi mempromosikan nasab? Cukup hari ini yang mengisbat nasab itu Naat. Serahkan saja kepada Naat, itu memang lembaga pencatat nasab, terutama keluarga Wali Songo. Oke, kalau kita masih ragu,
apakah nasabnya tersambung kepada Rasulullah? Demi menjaga kehormatan nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Wali Songo nggak mau, saya ulangi, demi menjaga kemuliaan nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemuliaan ahli bait Nabi dan dzurriyyat Nabi, keturunan Wali Songo nggak mau ngaku sebagai keturunan Nabi, sekedar ngaku keturunan Wali Songo nggak apa-apa. Kayak Babeh tuh Bagus Jasmine, sekedar ngaku keturunan Maulana Hasanuddin. Khawatir kalau ngaku keturunan Nabi nggak sesuai dengan kelakuan. Biasanya tuh kalau keturunan dari Imam Hasan banyak istri, Pak. Makanya Babeh sampai 5 kali nikah. Berarti nurun tuh ya. Itu nurun itu. Jadi menjaga nama Rasulullah. Jadi khawatir kita. Saya ambil contoh misalnya Indonesia itu punya 2 pondok pesantren tertua. Al-Kahfi Somlangu Kebumen D. Itu pondok pesantren tertua se-Asia Tenggara. Itu kan keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi nggak pernah ngaku keturunan Nabi loh, Pak. Malah menyebutnya Kiai, Gus. Takut mungkin beliau-beliau itu kelakuannya nggak sesuai. Kemudian Sidogiri. Udah diisbat loh Sidogiri itu. Di Narkoba Internasional, beberapa narkoba, 3 atau 5 itu nyambung nasabnya. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi. Karena khawatir kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani sampai sejauh itu. Hanya saja kita juga tidak punya kewenangan, PWI tidak punya kapasitas dan tidak punya legal standingnya untuk mengisbat nasab siapa. Saya menyampaikan ini karena sudah ada oknum-oknum di PWI jualan nasab Syekh Jumadil Kubro. Harga sertifikatnya 500 gopek, murah amat. Ngaku keturunan Nabi itu 500.000, ya sama dong dia dengan Ba'alwi kan. Apa bedanya? Ngisin-ngisini itu malu-maluin. Pokoknya kalau ada yang begitu langsung marahin. Nggak boleh, di PWI nggak boleh. Ini perjuangan menjaga sejarah Wali Songo yang dibelokkan orang, yang diba'alwikan, yang dihabibkan padahal bukan. Kemudian menjaga spirit dakwah Wali Songo, dakwah nubuah yang orang Malaysia saja memuji-muji. Alangkah indahnya dakwah Wali Songo. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling susah diislamisasikan. Berkali-kali datang ke Indonesia gagal mengislamkan Indonesia, kecuali dakwah Wali Songo. Nah itu yang tidak kita contoh sebetulnya. Nah adapun masalah nasab keturunan Wali Songo, naat biarkan. Jadi kiai-kiai kita yang di naat yang ngurus semuanya itu. Dan naat ya punya konsentrasi sendiri, bukan seperti PWI. Dan kalau bisa malah PWI ini ngawal naat sebetulnya. Karena itulah dzurriyyat Wali Songo-nya. Jangan malah PWI-nya saingan sama naat. Paham ya? Oke, kemudian yang berikutnya, secara khusus PWI memang mencegah feodalisme. Karena mengapa kadang-kadang ngapunten, gara-gara nasab kita jadi feodal. Itu yang kita cegah sebetulnya. Ya penghormatan bagus, tapi menjadi feodal itu jelek. La fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin wala li'ajamin 'ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non Arab. Begitupun sebaliknya orang non Arab dengan orang Arab. Wala li ahmar 'ala aswada wala li aswada 'ala ahmar. Tidak juga yang kulitnya merah lebih mulia daripada yang kulitnya hitam. Begitupun sebaliknya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Dan memang Ba'alwi itu sudah menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Gimana nggak hancur, Pak? Ada yang membangun doktrin begini. Ada kabib duduk di satu ambal, ya? Di satu ambal. Siapapun yang duduk di ambal yang sama, berarti dia merasa setara dengan Habib. Matinya su'ul khotimah. Segitunya loh, Pak. Pola pengkastaan di Ba'alwi itu. Jadi bukan hanya doktrin yang kita dengar, satu Habib bodoh belajar dengan satu Habib bodoh lebih baik daripada dengan 70 kiai. Ya kalau bodoh apa yang mau dipelajari kan? Satu kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Bukan hanya doktrin itu, tapi kita dihadapkan dengan pola pengkastaan. Pola pengkastaan ini mirip dengan pola pengkastaan Yahudi Ashkenazi.
Yahudi Ashkenazi itu melarang perempuan mereka menikah dengan laki-laki non-Yahudi. Makanya Yahudi itu bukan agama seperti Nasrani, Hindu, Buddha, dan Islam. Yahudi itu agama nasab. Siapapun yang ingin masuk Yahudi gak bisa kalau nasabnya bukan Yahudi. Makanya Yahudi nggak ada yang namanya rekrutmen, nggak ada misionaris seperti di Kristen, nggak ada dakwah seperti Islam, nggak ada. Yahudi tidak punya konsep misionaris maupun dakwah, karena Yahudi tidak pernah mengajak orang lain masuk menjadi agama Yahudi. Yahudi cuma merekrut orang lain yang non-Yahudi sebagai followers, pengikut atau muhibbin. Ya ada muhibbinnya dari orang Islam banyak, muhibbinnya dari orang Nasrani banyak, ngikut mereka. Persis sekali dengan agama Ba'ali. Kita nggak bisa loh jadi Ba'ali. Silakan membayar, tolong saya pengen jadi Ba'ali, nggak bisa. Pengen marga apa? Suparman Asegaf misalnya. Nggak bisa, dia ketahuan juga nanti. Ujung-ujung walaupun bayar paspor itu nggak bisa. Nah termasuk Yahudi melarang perempuan mereka dinikahi dengan non-Yahudi. Persis dengan mereka. Artinya ketika dulu Maulana Malik Ibrahim berdakwah tanpa kasta, itulah mengapa orang pada masuk Islam. Tiba-tiba kita membangun kasta. Makanya innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah pada hari ini, kata Nabi, itu peristiwa Futuh Mekah, sudah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kasta-kasta jahiliyah, kesombongan jahiliyah yang mereka itu menyombong, membangga-banggakan leluhur mereka atau membangga-banggakan nasab mereka. Jadi mohon di PWILS kita tidak sedemikian rupa. Kita berdiri sama tinggi, saya ulangi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, berdiri tanpa raja, rawi-rawi lantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo. Kita rapatkan barisan, seiring sejalan, saling bekerja satu sama lain demi membangun NKRI. Nah ini terakhir nih, loh kok PWILS ngurusin nasabnya orang? Tuh si Imat, kata mereka, saya aja nggak berani ngomong si Imat. Kiai Soalim itu kok dia ngomong si Imat, Pak. NU itu harus bangga punya kiai seperti Kiai Imat. Tepuk tangan. Alim banget tuh Pak. Alim orangnya nyantai lagi. Nyantai ngurut bisa 3 bungkus sekali duduk habis itu. Enak, nyantai orangnya. Padahal alimnya luar biasa. Itu Syekh Nawawi muda ya lah. Syekh Nawawi abad ini beliau itu. NU harus bangga. Inilah mungkin indikasi mujaddid di abad kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Lah kalau dia mujaddid kok banyak yang nolak? Ya syarat menjadi mujaddid kan harus ditolak. Kalau diterima, kalau Kiai Imat itu langsung diterima oleh PBNU dan semua jaringan NU, beliau bukan mujaddid. Justru karena ditolak, itulah menandai itu memang mujaddid. Setidak-tidaknya ya buat NU dan bangsa Indonesia. Ketika ditanyakan ngapain Imat ngurusin nasab orang, nasabnya sendiri gak jelas, kata mereka kan gitu ya. Subhanallah. Begini jawaban kita apa? Lah, yang sedang kita jaga ini bukan nasab orang, nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami memfatwakan begini? Yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasab syarif. Hendaklah setiap orang, niscaya sudah semestinya memiliki giroh, kecemburuan, sensitivitas. Terserah dengan nasab kita ya Pak, entah siapa nenek moyang kita. Tapi kalau untuk nasab keturunan Nabi, kita harus punya giroh, kita harus punya kecemburuan. Wadobatahu, dan kalau ada yang ngaku-ngaku, wajib kita meneliti. Tentunya yang mampu meneliti, hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku atau mencangkutkan nasabnya kepada keturunan Rasulullah kecuali dengan data yang benar. Lah mengapa ini menjadi wajib? Karena Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi.
Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu dari golongan, dari keturunan kami, kata Nabi. Min waladi Fatimah. Dia adalah keturunan Fatimah. Ismuhu ismi, namanya namaku. Wa ismu abihi isma abi, dan nama bapaknya adalah nama bapak. Nah, tanda-tanda Imam Mahdi sudah akan muncul fitnah dulu. Apa nama fitnahnya? Namanya fitnah sarro. Thumma fitnatu sarro, maka muncul fitnah sarro. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah sarro itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku keturunan min ahli baiti, yang ngaku-ngaku keturunanku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku padahal dia bukan keturunanku. Nah, berdasarkan banyak keterangan inilah kemudian berarti wajib kita mempersoalkan siapapun yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Jadi bukan ngurusin nasab orang ini. Terserah nasab pulau apa, nasab panjenengan apa, itu hal lain, hal berbeda. Walaupun menjaga nasab itu penting, menjaga leluhur, memang bukan untuk kesombongan, tapi menjadi wajib bagi kita semua menjaga nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ada ucapan kiai kita juga, Pak, ngapunten gak usah disebut namanya ya. Ngapa sih sibuk ngurusin nasab? Kan sudah ada yang ngurusin. Dahulu beliau kan begitu ya. Sudah, nggak usah repot-repot ngurusin nasab. Pan sudah ada yang ngurusin. Masalahnya, pan sudah ada yang ngurusin. Yang ngurusin ini nggak ngurus soalnya tuh, Pak. Ini kan urusan ulama kan. Masalahnya nggak ngurus gitu loh. Itu masalahnya. Makanya hari ini kita mesti bersuara. Dengan bersuara, aspirasi kita didengar, maka mudah-mudahan nanti akan diurus. Maka saya mendukung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Republik Indonesia agar tidak muncul konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melalui institusi resmi kementeriannya mengadakan dialog nasab di salah satu universitas di Indonesia ini, menghadirkan pihak PWI dan pihak Ba'alwi tanpa membawa pengikut dan disaksikan oleh yang moderat, yang menengahi dari MUI, NU dan Muhammadiyah, dan dikawal lengkap pasukan TNI Polri. Temukan. Mohon pada Pak Prabowo fasilitasi dialog nasab, baik ahli nasab, kita sudah punya ahli nasabnya, ahli sejarahnya Kiai Imatnya, kita sudah punya ahli filologinya Profesor Manasem Ali, dan kita sudah punya ahli DNA-nya Dr. Sugeng. Kita sudah punya 3 perwakilan, bisa nambah dari pihak Ba'alwi. Silahkan dialog di universitas tanpa membawa muhibin, tanpa membawa pendukung. Cukup yang ramai menjadi peserta pakar-pakar saking NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.